komunikasi dengan pimpinan, tidak ada masalah dan ini semua berjalan. Cuma memang kemarin infonya ada yang minta untuk ditunda pemeriksaannya karena mau persiapan lebaran. Bang, berarti posisi abang Saya sudah sampaikan dari awal ya bahwa saya pertama kali melihat adanya peristiwa yang dialami oleh Doktif pada malam hari itu di satu restoran, didatangi oleh rame-rame banyak orang ya. Dia dipaksa untuk menyatakan sesuatu, dia tidak boleh masuk ke mobilnya. Seperti yang disampaikan juga tadi malam Doktif kepada saya bahwa Bang, memang saya ditahan Bang supaya tidak boleh masuk ke mobil apa segala, terus lalu diolok-olok secara live bersamaan rame-rame itu. Saya sampai saat menyatakan gitu ya, kalau mungkin itu terjadi sama istri saya, mungkin saya yang akan lebih dulu masuk penjara, karena saya nggak akan bisa terima kalau ada orang yang memperlakukan seperti apa yang dialami oleh Doktif. Dan kebetulan dari awal kejadian, esok harinya saya berkomunikasi dengan suaminya Doktif, yang dimana beliau adalah seorang pengacara senior dan juga sahabat dan kawan baik saya. Ya, saya berkomunikasi, suaminya juga menyampaikan, "Nan, malam itu abang tidak ada di Jakarta. Kalau abang ada di Jakarta, pasti abang juga marah." Ya. Siapa yang tidak marah melihat istrinya dipersekusi seperti itu? Rame-rame didatangi, dipermalukan, tahan. Jadi memang dari awal saya sudah awal malamnya kejadian, besok harinya saya sudah berkomunikasi dengan suaminya Dokter. Yang kebetulan Bang Nasrullah itu, Teguh Nasrullah adalah kawan saya, sahabat saya. Nah dari situ saya mengikuti monitor, saya bilang ini nggak boleh. Ya, ada caranya. Kalau memang si SS dan rombongannya merasa dirugikan atau merasa tidak senang, kan ada caranya. Ada caranya yang lebih beradab, gitu, ya, nggak dengan cara datengin orang rame-rame, ya, lalu dipaksa, ditekan. Saya rasa itu perbuatan yang ya tidak baik lah. Gitu. Siapapun sebagai seorang suami pasti marah kalau melihat istrinya diperlakukan seperti itu. Nah, adapun kemarin Doktif juga sudah mengirimkan ke saya laporan kondisinya dan saya terus berkomunikasi dengan pihak penyidik Polda Metro Jaya bahwa kasus ini terus berjalan, ya. Karena banyak juga pertanyaan dari masyarakat netizen, ada apa kasusnya tidak berjalan? Ya, saya harus sampaikan kasusnya berjalan. Gitu. bener nggak sih Doktif ini gagal umroh atau seperti apa sih? Karena kan semalam itu pihak dari Panda menyebut bahwa dia gagal umroh karena status tersangka. Bener nggak sih? Nggak ada itu. Jadi gini, kalau untuk tersangka, ya, selama belum ada pencekalan, apalagi terkait dengan ibadah, saya rasa itu nggak jadi persoalan. Gitu. Pihak yang berwenang kan tidak mengeluarkan pencekalan. Jadi saya minta juga udahlah, stop lah, ya. Siapapun itu, tentunya dari pihak manapun nggak usah berkoar-koar atau mendahului proses hukum. Bisa, ya. Kalau udah dilaporin, udah diem aja gitu loh. Kalau dilaporin masih koar-koar ya nanti akhirnya ujung-ujungnya bisa banyak laporan polisi. Gitu. Kan saya juga kemarin sudah ketemu, ya. Saya sudah ketemu dengan Bang Petrus Balapation, kuasa hukum dari pihak terlapornya. Saya juga sudah bicara, Bang, kita profesional, ya. Artinya Abang sebagai penasihat hukum juga bisa menyampaikan bahwa orang-orang yang terkait, apalagi yang sudah dilaporkan oleh Doktif itu sebaiknya nggak usah berkoar-koar, komentar, nyerang orang, apalagi mempermalukan orang gitu. Saya nggak yakin sih kalau siapapun dia orang itu siap untuk masuk, ya, untuk berhadapan dengan banyak laporan polisi. Jangan merasa karena banyak duit mungkin, ya, terus menjadi merasa kebal hukum bisa berbuat seenaknya. Hati-hati. Di dunia itu ada dua, ya. Ada hukum yang diatur oleh undang-undang,
dan juga ada hukum yang lainnya. Jadi jangan seenaknya, jangan berpikir Anda punya banyak uang, Anda punya kenalan mungkin jenderal apa terus bisa berbuat seenaknya sama orang. Jangan, ya, karena nanti kalau Tuhan marah kalian kena batunya, itu aja. Berarti kabar itu hoax setelahnya bisa melaksanakan ibadah umroh. Sekarang saya mau tanya nih, yang ngomong siapa? Yang ngomong dari pihak kepolisian nggak? Bahwa kami dari pihak kepolisian, humasnya misalnya ya, menyatakan mencekal, ya, mencekal Doktif untuk tidak bisa berangkat ke luar negeri atau kemanapun. Kan nggak ada. Jadi kalau bukan pihak yang berwenang yang bicara, artinya bisa saya katakan nggak usah didengar, itu orang nggak berkapasitas atau asbun asal bunyi. Tapi kalau pihak kepolisian yang menetapkan Doktif tersangka dan menyampaikan Doktif dicekal, ya tentunya itu juga harus diteruskan juga dicek di kementerian, kan begitu, benar atau tidak? Gitu. Apa urgensinya orang dicekal? Kan nggak mungkin juga Doktif mau melarikan diri, gitu loh. Apalagi orang mau ibadah. Masa istilahnya gara-gara status tersangkanya Doktif dicekal lalu tidak bisa pergi umroh? Saya rasa pihak kepolisian tentunya tidak seperti itu. Jadi nggak usah didengar lah orang-orang yang hoax-hoax itu. Lanjutan kasusnya sendiri, apa mungkin ada pembicaraan apa selain mungkin soal update terbaru segala macam dari Doktif sendiri? Dari Doktif. Oh iya, dia kayak kemarin dia sampaikan juga bahwa kasus yang dia laporkan di Polres Jakarta Timur juga berjalan. Ya, artinya ini paralel yang di Polda Metro juga saya sudah konfirmasi ke pihak penyidik berjalan. Ya, yang di Jakarta Timur tadi malam Doktif juga menyampaikan kepada saya berjalan. Ya itu tadi saya bilang, hati-hati, sudahlah. Kalau Anda sudah dilaporkan, ini saran dari saya, ya, udah nggak usah keluar-keluar, introspeksi diri, pikir, gitu loh. Jangan mau menambah laporan gitu. Saya kan juga mendapatkan info bahwa saya juga disenggol, saya pikir nggak perlulah dilayani orang-orang kayak begini, kan nggak jelas, gitu loh. Jadi itu sih saran saya, dan saya sudah sampaikan juga ke kuasa hukumnya Bang Petrus supaya ya fokus aja lah di persoalannya, jangan jangan bikin gaduh gitu loh. Apa sih, mau pansos atau mau apa sih? Oke, Bang, sekarang terkait RK ya Bang, sama Lisa Bang. Seperti apa sih Bang melihat kasus Bang, apalagi sekarang menyeret nama Ayu Aulia juga nih Bang gitu. Iya, untuk Ayu Aulia terakhir dia menghubungi saya itu 2 hari lalu malam. Dia bilang dia sampaikan kepada saya bahwa dia juga sudah menunjuk kuasa hukum rekan Herdian Saksono ya untuk urusan-urusan hukum ke depannya, karena dia juga merasa diserang, dia merasa juga dipermalukan. Ya saya bilang, yaitu semua orang punya hak. Seperti saya bilang di awal, semua orang itu punya hak, ya. Yang penting punya alat bukti, ya, berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum atau pengacara, lalu mau ambil langkah hukum silakan. Semua orang punya hak. Tidak ada yang kamu nggak punya hak ya, nggak boleh untuk melakukan upaya hukum, membuat laporan, itu enggak. Semua punya hak yang terkait dalam persoalan ini. Nah begitu juga tadi saya berkomunikasi dengan Angel ya, Angel yang rame juga nih, artinya dia disangkut-sangkutin gitu loh. Ya, Angel Astrid. Ya, tadi saya komunikasi sama dia. Dia bilang dia sudah melakukan klarifikasi karena dia juga yang diserang juga oleh dia kirim bukti ke saya, dia diserang banyak orang juga, dikata-katain terkait dengan urusan ini, padahal dia nggak ada masalah. Kalaupun dia ada bisnis dengan LM, ya itu kan internal ya, nggak ada kaitannya dengan Pak RK. Nah, jadi dia juga bilang, dia udah kirim bukti ke saya, ya saya bilang ya sabar aja, nanti coba saya berkomunikasi dengan kuasa hukumnya LM, saya bilang begitu.
biar supaya tidak ada miskomunikasi. Karena gini, kita tuh harus pakai prinsip kalau urusan besar kita kecilin, kalau urusan kecil kita hilangkan. Jangan urusan kecil malah dibesar-besarin gitu kan. Ya, tadi saya sampaikan juga, ya intinya Angel Astrid juga merasa terganggu dengan fotonya dibawa-bawa dari mulai sosial media, Instagram maupun TikTok gitu kan, dikait-kaitkan di apa ya, terus dia juga merasa istilahnya netizen yang fanatik dengan Pak RK itu juga nyerang dia gitu. Nah, itu tadi dia sampaikan ke saya sehingga ya dia merasa risih lah gitu. Kan dia nggak ada kaitannya sama Pak RK. Dan tadi sudah saya konfirmasi tidak ada kaitan. Dan kalau sama LM kaitannya adalah bisnis, yaitu ya terkait dengan ininya apa piyama kalau nggak salah. Itu abang kan mengaku dekat dengan LM. Sayangnya LM baru saja membuat status kalau dia mengalami baby blues dan perlu minum antidepresan. Oke, abang sebagai kerabat bener nggak sih? Kan dari awal dia udah bilang sama saya bahwa memang apa namanya ya dia cukup tertekan dengan ini semua lah ya, dengan hujatan apa segala kan sudah disampaikan dari awal. Saya sudah bilang, artinya kalau kemarin itu memang kan inisiatif saya sampaikan saya bukan pengacara para pihak, tapi saya memang berinisiatif karena mengenal para pihak bagaimana untuk bisa menjembatani. Dari pihak Lisa sendiri kan mengaku Bang sudah 3 hari menginap di hotel sama RK. Gini, kalau terkait Lisa mungkin bisa ditanyakan langsung ya sama tim kuasa hukumnya, karena saya tidak berkapasitas untuk menyampaikan terkait dengan kasus-kasus hukumnya Lisa. Kalau yang ditanya tadi kan itu betul-betul terkait kasus, karena itu yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tim kuasa hukumnya Lisa. Jadi mohon maaf saya nggak bisa jawab. Terkait RK sendiri Bang, apa sudah ada tindakan menurut Kemarin saya sekeluarga ke Bandung, ya. Saya kan kebetulan sama anak saya, sama istri saya berteman baik dengan Ibu Cinta, ya. Kemarin kita mau silaturahmi, ternyata beliau menyampaikan, Bang, mohon maaf aku lagi umroh, gitu. Jadi, ya saya sih tetap mensupport para pihak untuk bisa selesai tentunya dengan baik, tidak sampai masuk ke urusan upaya-upaya hukum lah gitu. Karena seperti yang dikatakan Bang Hotman Paris ya, bahwa para pihak ini, semua pihak yang terlibat dalam kegaduhan ini masing-masing punya hak ya untuk melaporkan. Tapi juga bisa dipertimbangkan apa untung dan ruginya. Ya, saya rasa saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bang Hotman Paris ya, dari sisi keilmuan beliau sebagai seorang senior, menyatakan bahwa para pihak ini ya ada untung ruginya kalau perkara ini terus dilanjutkan ke proses hukum. Tapi hubungan dari sisi hukum, upaya apa yang harus dilakukan Ibu Cinta sebagai istri sahnya para Gini, kita kan nggak tahu ya internal keluarga seperti apa, tapi kita harus berprasangka baik, berpositif tinggi. Upaya hukum, saya bicara dari sisi hukum yang bisa dilakukan oleh Ibu Cinta. Ya, pasti Ibu Cinta dengan mengetahui pemberitaan seperti ini dan mungkin dengan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh para pihak, tentunya upaya hukum yang bisa diambil Ibu Cinta ya melaporkan ya dugaan tindak pidana pasal 284 KUHP tentang adanya dugaan perzinahan. Gitu. Namun demikian tentunya ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau dia melaporkan seseorang, otomatis dalam pasal tersebut itu tidak berdiri sendiri. Artinya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat terjerat di pasal 284 KUHP gitu. Jadi mungkin banyaklah sekali pertimbangan seperti apa, dan saya pribadi juga tidak menyarankan. Bang, kalau tes DNA sendiri gimana sih Bang? Kalau dari pihak RK kan ingin tes DNA tapi melalui proses hukum atau pengadilan lah kalau tidak salah. Itu gimana Bang? Menurut Abang, apakah setuju dengan hal ini? Ya saya rasa, saya kan memang dari awal yang menyampaikan ya, saya dari awal menyampaikan bahwa
besar keinginan atau kuat sekali keinginan Lisa untuk melalui proses tes DNA. Tapi lagi-lagi seperti apa yang disampaikan oleh senior kami, Bang Hotman Paris, bahwa tes DNA itu tidak mudah gitu. Apalagi kan Bang Hotman bilang ini tidak ada pidananya, sehingga memang harus melalui tahapan-tahapan yang panjang lah gitu kan. Oke, teman-teman, cukup. Oke bang. Ya, terima kasih. Sekali lagi bang, lancar lagi sekali lagi ya gue naik yuk. Lu dulu kan cepet.